Kita akan melanjutkan lagi I'm Really Not the Demon God Lucky part 4-nya. Oke, di part sebelumnya kita sampai di Ji-Siksu yang datang ke toko bukunya Linji dengan membawa si Ruwen yang merupakan bawahan Ji-Siksu. Dan setelah itu Ruwen ini dimakan oleh gargoyle milik Linji karena alasannya saat itu dia ingin membunuh si Linji. Dan secara tidak langsung artinya gargoyle tersebut sudah menyelamatkan nyawa si Linji, ya kan? Lalu karena ketika terbunuhnya Ruwen ini Linji pergi ke toilet ya. Jadi dia izin katanya ada suatu urusan. Jadi Siksu sampai sini makin yakin kalau Linji ini adalah seorang black mage tingkat tinggi. Karena cara membunuhnya ini katanya sangat elegan dan dicampur dengan kekejaman yang indah khas seorang black mage. Sehingga tidak heran kalau seorang Wilde bisa menjadi teman baik Tuan Linji. Nah itu ya perspektif Ji-Siksu terhadap si Mamang Linji ini. Nah kita akan melanjutkan plotnya lagi. Tapi sebelum itu seperti biasa kita intro dulu guys. Semoga kalian terhibur, selamat menonton dan enjoy the story. Oke, setelah Ji-Siksu menceritakan masalah yang dialaminya kepada si Linji, Linji kemudian bertanya, apakah ada yang bisa dia bantu? Jadi jangan sungkanlah untuk meminta bantuan ke Linji, kata Linji ya. Kemudian Siksu pun meminta Linji untuk merekomendasikan sebuah buku untuknya. Nah kalau di novel, Linji ini sebenarnya sempat menawarkan Siksu untuk memilih sendiri buku yang mau dia pinjam. Nah, namun saat itu dia tidak berani karena takutnya dia salah memilih buku yang terlalu kuat. Takutnya nanti dia malah menjadi gila karena tidak bisa mengendalikan buku yang dia pilih sendiri. Jadi saat itu Siksu meminta Linji untuk memilihkan saja sebuah buku untuk dirinya. Nah sehingga Linji pun kemudian mencoba mencari sebuah buku dari rak di belakangnya. Nah sambil Linji ini mencari buku yang cocok ya, dia sempat mengingat ketika dia di toilet tadi, dia seperti mendengar Siksu dan bawahannya, si Ruwen ya, sempat cekcok. Tapi dia tidak tahu apa yang mereka cekcokkan, apa yang mereka ributkan. Yang pasti cekcok lah pokoknya. Sehingga Linji pun kemudian memberikan nasihat kepada Siksu bahwa sepertinya bawahan Siksu tadi agak tidak beres katanya. Jadi sebaiknya jangan mengatakan kalau dia ini sangat loyal, karena kesetiaan itu hanya bisa dibuktikan lewat perbuatan, bukan sesuatu yang lain, apalagi cuma kata-kata gitu ya. Nah sebenarnya Linji mengatakan hal ini itu kan karena di part sebelumnya Siksu mengenalkan Ruwen ini sambil menegaskan kalau Ruwen itu orangnya sangat loyal gitu ya, kata si Siksu kemarin. Karena memang Ruwen ini sudah disegel oleh white mage keluarganya. Namun Linji ini nggak suka kalau Siksu menganggap bawahannya sangat loyal, karena takutnya nanti dia sakit hati lagi kalau nanti dikhianati oleh bawahannya. Nah mendengar nasihat dari Linji ini, Siksu langsung terdiam dan menyimpulkan apakah maksud Linji ini Ruwen ini tidak loyal kepada dirinya. Jadi kesimpulan yang diambil Siksu ini langsung ya, kalau Ruwen tidak loyal. Padahal Siksu tahu nih bahwa Ruwen itu sudah diberikan segel loyalitas oleh Tuan Heywood yang juga menjadi bawahan bapaknya selama bertahun-tahun, Tuan Heywood ini ya. Jadi secara teori Ruwen tidak bisa dong mengkhianati Siksu selagi segel tersebut masih ada pada dirinya. Apalagi sebuah segel itu berbeda-beda tiap white mage. Jadi yang bisa menghancurkan sebuah segel dari seorang white mage hanyalah si white mage itu sendiri. Jadi tidak bisa dihancurkan oleh white mage yang lain. Nah sehingga artinya jika memang benar segel milik Ruwen ini sudah dirusak, itu artinya Tuan Heywood sendiri juga ikut campur dalam rusaknya segel tersebut. Entah itu Heywood sendiri yang merusak atau mungkin dia memberitahu metodenya kepada orang lain gitu ya. Nah jadi kalau sudah seperti ini, Siksu kemudian bertanya kepada Linji, lalu siapakah yang bisa dia percaya? Dan Linji berkata, nah mulai ya nih nasihat-nasihat Linji, bahwa kita harus percaya kepada diri sendiri dan kita hanya bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimanapun juga kita tidak bisa membaca isi hati orang lain dari luar saja. Nah ini kata si Linji ya. Kemudian Linji memberikan sebuah buku berjudul How Steel Was Tempered, atau kalau diartikan itu bagaimana besi ditempa. Nah kalau kita pikir-pikir sebenarnya nggak ada hubungannya ya besi ditempa dengan masalah yang Siksu hadapi atau masalah kepercayaan ini. Tapi menurutku mungkin ini masih mungkin ya. Linji memberikan buku tersebut supaya Siksu ini sedikit lupa dengan semua masalahnya selagi dibereskan oleh si bapaknya gitu ya. Nah setelah itu Linji seperti biasa menambahkan beberapa nasihat lagi yang dia ambil dari buku tersebut. Siksu setelah itu keluar dari toko Linji sambil merenungkan nasihat-nasihat dari si Mamang Linji tadi. Kemudian dia berhenti tak jauh dari toko Linji dan memutuskan untuk membuka buku tadi yang sekarang judulnya sudah berubah menjadi Will of Steel, atau artinya kemauan sekeras baja gitu kali ya. Nah setelah Siksu membuka buku tersebut, efeknya ini adalah dia bisa merasakan soul atau jiwanya keluar dari tubuhnya dan bergerak dengan bebas. Yang hal ini efeknya ini membuat Siksu bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Misalnya seperti hujan yang turun. Di novel itu dideskripsikan setiap butirnya bisa dilihat Siksu dengan sangat jelas. Sampai bahkan kemana butiran hujan itu akan jatuh.
Jadi tiap butirnya tuh bisa dilihat sampai jatuhnya itu kemana. Lalu juga dijelaskan bahwa Siksu bisa mendengar daun yang bergesekan, air yang mengalir di sekitarnya, bahkan nafas dan detak jantung orang lain. Jadi sangat tajam lah. Dan tentunya dia juga bisa merasakan aether ya, atau mana di sekitarnya dengan lebih jelas. Sampai saat itu dia cukup yakin juga bahwa dia bisa merasakan aether dari makhluk di tingkat destruktif, meskipun makhluk tersebut menyembunyikan aethernya. Jadi Siksu tetap bisa merasakannya. Sehingga setelah itu dia mencoba melihat ke arah toko bukunya Linji. Nah, namun rupanya meskipun dengan kekuatan barunya ini, Siksu bahkan tetap tidak bisa merasakan sedikit pun aether yang keluar dari Linji dan buku-bukunya. Sehingga membuat Siksu makin hormat lagi, membayangkan sebenarnya sekuat apa sih si Linji ini, sampai aethernya ini bisa disembunyikan dengan sangat sempurna gitu ya. Padahal Siksu tadi sangat pede bisa merasakan aether dari makhluk di tingkat destruktif sekalipun. Nah, dia pun setelah itu melihat gargoyle milik Linji, ya dimana di part kemarin dia tidak bisa merasakan apapun dari gargoyle tersebut. Jadi kemarin itu dia anggap di penglihatan Siksu, gargoyle itu tidak memancarkan aether sama sekali. Nah, berkat kekuatan barunya ini, sekarang Siksu sudah bisa merasakan kekuatan dari si gargoyle tersebut. Dan dia juga bisa melihat ada hampir 1000 jiwa katanya yang terperangkap di gargoyle tersebut. Yang dimana jiwa-jiwa itu seakan memberontak ingin kabur dari si gargoyle. Nah, salah satunya adalah jiwa si Ruwen yang kemarin sempat dimakan oleh si gargoyle. Dan setelah dilihat dengan seksama ya, rupanya memang benar kata si Linji bahwa segel loyalitas milik Ruwen ini sudah rusak. Jadi segelnya sudah tidak ada di jiwanya. Kemudian tiba-tiba kekuatan Will of Steel atau kekuatan jiwa milik Siksu ini bermanifestasi menjadi seperti tentakel yang menjalar ke gargoyle tersebut, lalu menarik jiwa milik Ruwen ini ke hadapan Siksu. Tapi kemudian tidak dijelaskan jiwa ini diapakan. Nah, sehingga menyadari kekuatan yang baru saja dia dapat ini sangat besar ya, Siksu seperti merasa dia ini sudah ada di tingkat pandemonium. Jadi sudah naik secara drastis lah dari abnormal ke pandemonium agak-agak atas. Dan bahkan jika digabungkan dengan beast mutation miliknya, mungkin kekuatannya ini akan naik lagi ke hampir destruktif. Jadi disinilah dia merasa sangat berterima kasih kepada Linji, lalu memutuskan untuk bersumpah untuk sepenuhnya loyal menjadi bawahan Linji dan menjalankan misi darinya dengan serius. Nah, kalau kalian lupa ya, misi apa yang diberikan Linji? Misinya adalah balas dendam ke Harris dan merubah struktur organisasi para hunter. Bisa kalian cek aja di part satunya kalau lupa ya. Tapi ini sebenarnya cuma asumsi dari Siksu ya, karena sebenarnya Linji ini tidak memberikan misi apa-apa. Nah, karena rasa terima kasih inilah, ketika Linji melihat keluar jendela, Siksu sempat menunduk hormat kepada Linji, lalu kemudian pergi. Nah, sehingga membuat Linji menjadi kaget. Lalu dalam hati berpikir, kenapa Nona Siksu ini sempat diam dan melihat ke arahnya? Apakah mungkin karena sehabis ditinggal pacarnya, dia jadi suka dengan Linji gitu ya, pikirnya si Linji, karena dia sering menasehati Siksu. Jadi apakah Siksu ini malah suka dengan dirinya? Nah, tapi Linji kemudian menepis pemikirannya ini, karena pikirnya tidak mungkin dong nona kaya seperti Siksu ini bakal suka dengan dirinya gitu ya. Linji lalu mengambil sebuah buku berjudul Little Prince, yang isinya adalah cerita anak-anak yang penuh dengan filosofi dan ajaran-ajaran baik yang rencananya akan dia baca sebelum tidur nanti. Nah, disinilah setelah itu masuklah si Joseph ke toko Linji untuk melanjutkan urusannya kemarin ya, yaitu menyelidiki toko Linji, apakah toko Linji ini ada hubungannya dengan penyihir hitam atau tidak. Yang kemudian seperti biasa, Joseph ini disapa oleh Linji dengan sangat ramah sebagai pemilik toko. Nah, setelah Joseph melihat-lihat Linji dan tokonya, rupanya tidak ada hal aneh sama sekali menurut si Joseph. Bahkan Joseph sendiri ini tidak mendeteksi adanya aether sama sekali, kecuali gargoyle di atas meja yang kemungkinan memang adalah barang milik Wilde. Selain itu tidak ada dirasakannya aether sama sekali. Yang padahal seharusnya ya di kota ini, di Nuojin, tidak ada yang bisa menyembunyikan aether di hadapan Joseph yang merupakan makhluk di tingkat destruktif. Jadi sampai sini Joseph berkesimpulan, mungkin memang toko buku ini hanyalah toko biasa dan pemilik toko ini juga tidak tahu apa-apa tentang si Wilde. Lalu untuk gargoyle tadi, Joseph lalu memastikan kepada Linji, apakah gargoyle itu pemberian dari seseorang bernama Frank Wilde. Karena Joseph ini sangat tahu ya, seperti apa biasanya item-item milik si Mamang Wilde. Linji pun menjawab, ya benar, sehingga mengkonfirmasi dugaan si Joseph tadi, kalau gargoyle itu adalah pemberian dari si Wilde. Nah, lalu jika toko buku ini memang toko biasa, lalu kenapa si Wilde ini memberikan gargoyle tingkat pandemonium ke pemilik toko buku ini?
Nah, setelah dipikir-pikir beberapa saat oleh si Joseph pun menyimpulkan mungkin toko buku ini hanya dijadikan sebagai tempat bertukar informasi antar penyihir hitam. Jadi ibaratnya meskipun tidak melibatkan toko buku secara langsung gitu ya, tapi Wilde bisa meninggalkan informasi di toko ini, entah melalui gargol atau benda yang lain, yang nantinya bisa diambil oleh penyihir hitam yang lain. Gitu ya singkatnya dugaan si Joseph ini. Jadi bukan sebagai base camp, tapi cuma tempat bertukar informasi secara rahasia. Nah, di saat yang sama, Linji yang menyadari Joseph ini rupanya kenal dengan Pak Tua Wilde. Awalnya Linji mengira kalau Joseph ini mencari Wilde karena ada sebuah masalah, entah nagih utang atau apalah ya. Karena penampilan Joseph ini udah macem kang baku pukul. Pokoknya serem lah intinya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, meskipun penampilannya ini serem, tapi bapak ini dari tadi cukup sopan dan tidak bertingkah kasar sama sekali. Meskipun badannya udah macem Arnold Schwarzenegger. Sehingga Linji berpikir lagi, tidak mungkin sepertinya kalau dia ini musuhnya Pak Tua Wilde. Mungkin dia ini adalah temannya yang sedang mencari si Wilde. Akhirnya ditanyakanlah hal tersebut kepada Joseph, apakah Joseph ini temannya Wilde. Nah, kalau di novel dijelaskan, Joseph saat itu sudah menganggap Linji ini dan tokonya hanyalah orang biasa yang tidak punya hubungan dengan penyihir hitam sama sekali. Sehingga ketika dia dikira berteman dengan Wilde, Joseph ini spontan memasang ekspresi jijik seperti ini. Karena dalam hati tidak mungkin dong dia berteman dengan si Wilde, yang ada malah saling bunuh-bunuhan. Tapi dia tidak mau mengungkapkan hal tersebut kepada Linji yang merupakan orang biasa. Justru dengan berpura-pura menjadi teman Wilde inilah Joseph bisa menggali informasi tentang si Wilde dari pemilik toko buku ini. Sehingga Joseph pun menjawab bahwa dia memang sudah lama kenal dengan Wilde. Bahkan bisa dibilang dia sudah menangis dan berdarah bersama-sama. Nah, memang cukup alay ya. Namun 2 tahun yang lalu katanya dia mengalami konflik besar dengan si Wilde dan baru saja mendapatkan kabar tentang keberadaan Wilde. Makanya Joseph mengunjungi toko buku Linji untuk mencari informasi tentang Wilde. Nah, itu ya kata si Wilde kepada Linji. Linji pun kemudian dalam hati kayak, oh rupanya dia teman dekatnya si Bapak Wilde. Tidak heran kenapa dia mengenali gargoyle tersebut adalah pemberian dari Wilde. Lalu Linji berkata bahwa dia tidak punya kontaknya Pak Wilde atau alamatnya. Tapi kebetulan Wilde baru saja pinjam buku, jadi pasti beberapa hari lagi dia akan kembali. Jadi kalau nanti dia datang, nanti akan kuberitahulah kalau ada yang mencarinya, kata si Linji. Nah, sampai sini sebenarnya Joseph sudah merasa tidak ada urusan lagi ya di toko bukunya si Linji ini. Nah, namun rupanya dia ini lama-lama kok merasa nyaman ngobrol dengan si Linji. Karena Joseph adalah seorang Radiant Knight atau atasan Secret Tower lah. Jadi sehari-hari dia ini selalu dihormati oleh bawahannya di Secret Tower. Dan sudah lama tidak ngobrol santai dengan orang lain seperti ini. Jadi dia nyaman lah ngobrol sama si Linji ini. Linji juga kemudian menawarkan Joseph untuk silakan duduk, minum teh atau baca-baca buku. Silakan gitu ya. Lalu basa-basi Linji berkata lagi, ngomong-ngomong di cuaca buruk seperti ini, apakah Bapak tidak kesulitan tidur? Kelihatannya Bapak ini sedikit pucat, kata si Linji. Nah, disinilah mulai muncul benih-benih penasaran dari si Joseph, yang dia ini mulai merasa jika dihubungkan dengan kutukan pedang kandela miliknya. Memang benar bahwa Joseph ini sering mengalami halusinasi dan kesulitan tidur. Jadi apakah pemilik toko buku ini tahu sesuatu gitu ya tentang kutukan miliknya? Nah, itu sedikit dugaan dari si Joseph. Tapi saat itu dia merasa mungkin cuma kebetulan, jadi tidak terlalu dipikirkan oleh si Joseph. Joseph kemudian duduk, tapi menolak tawaran membaca buku dari Linji. Karena katanya dia tidak suka membaca, dan juga saat itu tidak membawa uang. Jadi dia cuma ingin ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, saat itu Joseph juga sempat hampir mengalami halusinasi lagi ya. Tapi untungnya masih bisa dia tahan. Sampai akhirnya dia sempat melihat sebuah buku di atas meja, yang tadi berjudul Little Prince, yang tadi sempat diambil oleh si Linji. Namun bedanya, ketika Joseph melihat buku itu, judulnya berubah menjadi Seat of the Abyss. Abyss itu kayak tempat yang dalam atau neraka gitulah. Jadi intinya benih abyss. Linji lalu mengambil buku itu sambil menjelaskan kepada Joseph kalau buku itu adalah buku cerita anak-anak yang paling bagus yang pernah dia baca dan bisa membuat seseorang rileks sebelum tidur. Dan buku itu merupakan buku satu-satunya yang ada di Nuujin. Karena kan sebenarnya dari bumi ya, jadi cuma satu-satunya pastinya di Nuujin. Nah, ini tentunya membuat Joseph agak kebingungan dong. Kenapa buku dengan judul seseram itu kok bisa dianggap sebagai cerita anak-anak yang dibaca sebelum tidur? Sehingga membuat Joseph penasaran dengan isinya, lalu meminjam buku tersebut dari si Linji. Nah, Linji memberikan buku tersebut dan cukup mewajarkan juga kalau Joseph suka buku tentang cerita anak-anak seperti itu. Jadi tidak heran lah, karena Linji sendiri ingat dengan seorang penulis dari Cina yang pernah berkata, semakin kekar seorang pria, biasanya akan semakin lembut hatinya, gitulah.
tapi nggak tahu penulisnya siapa yang dimaksud si Linji ini. Sama seperti si Joseph ini, meskipun di luar menyeramkan, tapi hatinya pasti lembut gitu ya. Nah, lalu ketika buku tersebut dipegang oleh Joseph, tiba-tiba Joseph ini mengalami halusinasi kembali. Namun halusinasinya kali ini terasa cukup berbeda dari biasanya, seperti bukan diakibatkan oleh kutukan kandela miliknya, tapi berasal dari buku yang dia pegang. Jadi buku itu seperti beresonansi dengan kutukan kandela. Apa ya beresonansi itu? Kayak bersaut-sautan gitulah, atau saling mempengaruhi antara buku tadi dengan kutukan pedang kandela. Lalu karena resonansi inilah, Joseph merasa kalau dia sudah dijebak nih oleh pemilik toko buku ini untuk jatuh ke dalam halusinasinya. Jadi Joseph semakin yakin dengan dugaannya tadi ya, dimana Linji ini mungkin tahu sesuatu tentang kutukan pedang kandela miliknya. Gitu ya, pikirnya si Joseph sebelum dia ini kemudian tidak sadarkan diri dan jatuh ke dalam halusinasinya. Nah di saat yang sama, Linji yang melihat Joseph tiba-tiba pingsan ini tentunya langsung panik. Takutnya si Joseph ini kena serangan jantung atau apa gitu ya, karena dia ini sudah tua. Namun setelah diperiksa, nafas dan detak jantung Joseph ini rupanya normal, tidak ada gangguan sama sekali, dan sepertinya dia cuma terlihat sedang tertidur saja. Sehingga Linji pun menjadi lega, tapi sekaligus juga kebingungan. Kenapa si kakek ini tiba-tiba tidak sadarkan diri ketika membaca buku cerita anak-anak? Sangat tidak masuk akal kan? Linji setelah itu memindahkan Joseph ke bangku rebahan, dan karena Linji ini tidak kuat ya mengangkat tubuh Joseph yang sangat besar, jadi Joseph ini diseret oleh si Linji. Nah ketika diseret inilah, tangan kanan Joseph kemudian mengeluarkan bunyi seperti metal atau seperti besi. Jadi Linji akhirnya tahu, rupanya si kakek ini memakai tangan kanan palsu atau tangan mekanikal buatan yang sangat kompleks dan terlihat mahal. Jadi sepertinya tidak mungkin kalau kakek ini berasal dari keluarga biasa-biasa aja. Secara teori tidak mungkin orang biasa bisa mempunyai tangan mekanikal secanggih itu yang bisa bergerak sendiri. Nah lalu jika dihubungkan dengan tubuhnya yang kekar dan juga gaya bicaranya yang sangat tegas dan menakutkan ini, Linji menyimpulkan mungkin si kakek ini adalah anggota militer yang punya jabatan cukup tinggi atau mungkin pensiunan militer, dan mungkin dia kehilangan tangan kanannya ini ketika terjadi perang gitu ya. Nah lalu tangan mekanikal yang bisa bergerak sendiri seperti ini biasanya sudah terhubung ke saraf otot secara langsung supaya bisa bergerak mirip dengan tangan yang asli. Sehingga Linji menyimpulkan lagi bahwa mungkin Joseph ini tidak sadarkan diri karena tangan mekanikalnya tadi error, kena air atau korslet gitu ya. Karena kan Joseph datang saat hujan, jadi mungkin tangannya kena air lalu error dan menyerang saraf, sehingga membuat si Joseph ini tidak sadarkan diri. Nah, namun meskipun Joseph tidak sadarkan diri, rupanya tangannya ini masih memegang erat buku dari Linji tadi yang berjudul Little Prince tadi. Jadi Linji makin yakin kalau Joseph ini meskipun menyeramkan dari luar, tapi sebenarnya hati dia ini sangat lembut. Sehingga Linji lalu tersenyum sambil berkata, "Sesekali veteran perang sepertimu memang butuh mimpi yang indah. Jadi tidurlah dengan tenang." Gitu ya, kata si Linji. Nah semua kejadian barusan ini rupanya tidak sengaja dilihat oleh seekor kucing. Yang menariknya kemudian kucing tersebut berlari ketakutan meninggalkan toko bukunya si Linji. Nah Linji yang mendengar ada suara dari pintunya kemudian pergi mengecek, tapi ketika dilihat rupanya cuma seekor kucing. Jadi Linji cuma iseng berkata kepada si kucing bahwa di luar sangat berbahaya, jadi cepat pulang ke rumah gitu. Nah lalu kucing tersebut yang lari terbirit-birit ini setelah cukup jauh dari toko, dia berubah menjadi seorang pria bernama Greg Morrison yang merupakan salah satu anggota dari Secret Tower di bagian intelijen juga. Jadi satu departemen dengan si Joseph. Nah Greg saat itu sebenarnya tidak sengaja ya mengikuti Joseph ke toko bukunya Linji secara diam-diam. Karena rupanya dia ini adalah fans berat dari si Joseph. Jadi dia sudah tahu banyak lah tentang si Joseph. Salah satunya ketika dia bertarung dengan Wilde dan kemudian menderita luka yang cukup parah. Sehingga melihat Joseph yang saat itu pergi keluar sendirian, Greg ini menjadi khawatir dan memutuskan untuk mengikutinya untuk jaga-jaga. Sampai akhirnya Joseph ini masuk ke dalam sebuah toko buku yang sepertinya memang toko buku biasa. Namun yang tidak dia sangka, ketika dia mengintip ke dalam toko buku, saat itu Joseph sudah jatuh tidak sadarkan diri. Dengan di sampingnya ada seorang pria muda yang tersenyum sambil berkata, "Tidurlah dengan tenang." Gitu. Jadi dia mengira Joseph ini sudah dilumpuhkan oleh si pria tersebut atau Linji ya, sampai tertidur untuk selamanya. Jadi mana artinya pria itu adalah makhluk yang sangat kuat, sampai-sampai bisa melumpuhkan seorang Joseph yang merupakan ksatria terkuat di Secret Tower dengan sangat gampang dan bahkan tidak terasa adanya bentrok sama sekali. Sehingga larilah si Greg ini karena ketakutan. Tidak mungkin dong dia bisa mengalahkan orang yang bisa mengalahkan Joseph gitu ya. Dan berencana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Secret Tower.
Gitu kira-kira dari sudut pandangnya si Greg. Nah, kita kembali lagi ke si Joseph yang sedang tertidur lelap dan masih sedang mengalami halusinasi. Nah, sebenarnya yang membuat Joseph jatuh ke dalam halusinasi selama ini adalah kutukan dari pedang kandela yang mengeluarkan perasaan marah. Dan amarahnya ini seakan meluap-luap, tidak terkendali. Jadi sumber halusinasi Joseph ini sebenarnya adalah amarah ya dari kutukan kandela. Dan ini memang cukup sering terjadi. Jadi dijelaskan di novel bahwa Joseph ini menganggap kutukan kandela seperti anak yang sangat nakal. Karena emosi dari kutukan ini sering tidak terkendali dan semakin lama semakin susah untuk diatur. Jadi ibaratnya itu sama seperti sifat anak-anak yang tidak bisa diatur lah. Jadi Joseph menganggap dirinya ini sedang mengasuh seorang anak. Nah, ketika halusinasi Joseph saat itu, seperti biasanya ya, Joseph ini merasakan emosi dari kutukannya yang tidak terkendali. Namun saat itu ada hal yang berbeda, di mana kemudian Joseph ini merasakan seperti ada banyak sekali informasi atau kata-kata yang keramat, yang tabu, yang berasal dari buku Seed of the Abyss tadi. Dan semua kata-kata itu tiba-tiba masuk ke dalam otaknya dengan sangat cepat. Sehingga ditunjukkan di sini Joseph sangat kesakitan karena banyaknya kata-kata yang tabu tadi masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam kepalanya. Nah, namun menariknya, tak lama setelah buku itu masuk ke halusinasi Joseph, tiba-tiba kutukan pedang kandela yang awalnya emosi ya, berubah menjadi kalem dan perasaannya ini cenderung senang yang dirasakan si Joseph saat itu. Dan hal itu belum pernah dirasakan Joseph sama sekali sebelumnya. Jadi biasanya pedang kandela ini kalau Joseph halusinasi, biasanya cuma muncul perasaan emosi. Tapi kali ini justru perasaan yang dikeluarkan adalah perasaan senang. Sehingga Joseph pun kebingungan, lalu menduga apakah ini gara-gara buku yang dia pegang tadi, atau Seed of the Abyss tadi, dari si Linji tadi. Yang kalau Joseph tidak salah ingat, pemilik toko buku tadi mengatakan kalau buku itu adalah buku cerita anak-anak. Jadi cocok ya dengan Joseph yang menganggap kutukan kandela ini seperti anak-anak yang sangat susah untuk dikendalikan. Nah, sampai sini Joseph baru sadar. Rupanya maksud pemilik toko buku tadi, buku itu adalah buku cerita untuk anak-anak yang semacam kutukan kandela ini. Bukan anak-anak biasa pada umumnya, tapi yang dimaksud itu anak-anak seperti kutukan ini. Jadi kata kiasan lah. Karena memang berkat buku tersebut, tiba-tiba pedang kandela ini menjadi tenang, yang dimana tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian setelah kutukan kandela ini tenang, kita diperlihatkan sosok seorang elf yang sedang memegang pedang kandela. Nah, mungkin kalau kalian ingat di part sebelumnya ya, Joseph juga pernah halusinasi dan dalam halusinasi tersebut, Joseph ini ditenggelamkan oleh sosok seorang elf juga. Nah, siapakah elf ini? Kita lanjut dulu guys. Oke, setelah itu Joseph pun sadar dengan masih memegang buku dari Linji tadi. Nah, di bagian ini ya, kalau di novel itu panjang banget pak penjelasannya. Tapi kalau di komik cuma disingkat jadi 1 chapter doang yang banyak tulisannya. Jadi agak susah ya untuk diceritakan secara narasi gini. Jadi mungkin penjelasan setelah ini bakal agak membingungkan. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya aja di komentar. Nanti aku bantu jawab-jawab. Oke, setelah Joseph sadar, dia pun kemudian melihat Linji yang ada di sampingnya. Lalu tiba-tiba berterima kasih kepada Linji karena merasa sudah dibantu oleh si Linji. Dan kondisinya sekarang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya akibat kutukan pedang kandela yang mulai tenang gitu ya. Lalu Linji dengan ramah menjawab, memang tugasku untuk membantu seorang pelanggan tanpa pamrih. Gitu kata si Linji. Nah, jadi sampai sinilah Joseph pun merevisi kesimpulannya. Di mana di awal tadi dia menyimpulkan bahwa Linji ini tidak ada hubungan sama sekali dengan penyihir hitam, berubah menjadi mungkin memang Linji ini tahu kalau Wilde adalah seorang penyihir hitam, tapi juga bukan ada di pihaknya, bukan di pihak Wilde, tapi melainkan orangnya ini netral. Jadi singkatnya, siapapun yang menjadi pelanggan tokonya, mau orangnya ini punya hubungan dengan siapa saja, mau baik atau jahat, pasti tetap akan dibantu olehnya, termasuk si Wilde. Meskipun Wilde ini adalah orang yang kejam dan brutal ya, tapi selama dia menjadi pelanggan Linji, pasti akan tetap dibantu. Salah satunya si Joseph ini yang harusnya kebalikan dari Wilde, tapi tetap dibantu oleh si Linji. Sehingga Joseph kemudian menarik sebuah kesimpulan tentang identitas si Linji ini, bahwa pasti si Linji ini adalah seorang elf yang sudah berusia sangat tua. Nah, kenapa bisa Joseph ini mengira Linji adalah seorang elf? Nah, pasalnya elf sendiri itu adalah ras yang punya umur sangat panjang dan punya pengetahuan yang sangat luas. Sehingga elf yang sudah berusia sangat tua biasanya memang tidak peduli tentang baik atau buruk. Dia suka membantu siapa saja yang memerlukan bantuan, baik dia orangnya itu baik ya atau orangnya ini jahat. Lalu Joseph juga menduga mungkin Linji membuka toko buku karena pengetahuannya yang sangat luas ini dia abadikan ke dalam buku-buku. Jadi setiap buku itu mewakili pengetahuan milik Linji yang sangat banyak, yang sangat luas.
Dan kebetulan pedang kandela milik Joseph awalnya juga adalah pedang milik seorang raja elf bernama Candela. Nah, aku ceritakan sedikit ya, siapakah sosok elf yang ada di halusinasi si Joseph tadi. Nah, sesosok elf tersebut bernama Candela. Nah, Candela ini seorang raja dari sebuah kerajaan elf kuno yang dalam sejarah hidupnya dia mempunyai dua julukan, yaitu si sumber penyakit dan si gila. Karena menurut sejarah yang sudah hilang, yang tidak banyak orang tahu, Candela ini menjadi gila dan akhirnya membuat kerajaannya sendiri punah, lalu akhirnya membunuh dirinya sendiri. Setelah itu, jiwanya ini menjadi kutukan di dalam pedangnya sendiri, yang kemudian pedang tersebut dipanggil dengan nama pedang Candela. Sehingga karena kutukan tersebutlah, siapapun yang menjadi pemilik pedang Candela tersebut, lama-kelamaan akan menjadi gila dan meninggoy karena kegilaannya. Nah, sebelum bertemu Lin Ji, Joseph juga sudah mengira kalau dia nanti akan meninggoy juga, seperti pemegang pedang Candela yang sebelum-sebelumnya, yang selalu berujung koit. Karena kutukan Candela ini memang makin lama makin sulit untuk dikendalikan. Apalagi Joseph kondisinya saat itu justru kebalikannya ya, yang makin hari makin lemah karena sedang terluka berat. Tapi setelah bertemu dengan Lin Ji, Joseph tidak menyangka rupanya buku milik Lin Ji bisa menenangkan kutukan Candela. Sehingga siapa lagi yang punya buku seperti itu yang bisa menekan kutukan sang raja elf kalau bukan ras elf itu sendiri. Jadi sampai sini Joseph menganggap Lin Ji ini adalah seorang elf yang sudah berusia sangat tua dan tentunya sangat kuat juga. Karena secara teori untuk bisa mempertahankan penampilan saja untuk awet muda gitu ya, seperti si Lin Ji ini membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, itu asumsi dan kesimpulan dari si Joseph ya. Joseph pun kemudian bertanya apakah buku dari Lin Ji itu bisa dipinjam. Karena mengingat Lin Ji tadi berkata kalau buku itu adalah satu-satunya kopi yang ada di kota Nuojin. Tidak ada buku yang lain. Jadi mungkin saja buku itu tidak bisa dia pinjam. Tapi untungnya Lin Ji membolehkan buku itu dipinjam oleh si Joseph. Lalu Lin Ji mengatakan kepada Joseph bahwa sejak pertama kali Lin Ji melihat Joseph, dia sebenarnya sudah tahu kalau buku itu adalah buku yang cocok untuk Joseph. Nah, ini sebenarnya cuma skill marketing Lin Ji aja ya, yang ngomong kalau dari awal Lin Ji sudah tahu nih buku itu memang cocok untuk Joseph, gitu katanya. Nah, jadi sampai sini setelah Lin Ji menganalisa si Joseph, Lin Ji ini menyimpulkan kalau Joseph adalah anggota militer yang mungkin saja sedang mengidap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, atau singkatnya stres karena trauma lah, yang mungkin dialami Joseph ketika masa-masa perangnya. Yang dimana di masa itu ya, biasanya kesalahan kecil saja bisa mengakibatkan kematian banyak prajurit. Nah, sehingga hal itu menuntut Joseph untuk terus menjadi orang yang sempurna tanpa kesalahan sama sekali. Nah, tapi ujungnya bakal membuat dirinya sendiri tertekan atau stres. Jadi dengan kesimpulan ini, mulailah Lin Ji memberikan nasihat-nasihatnya, yang di sini aku persingkat ya. Jadi Lin Ji mengatakan bahwa sebenarnya banyak orang seperti Joseph yang perfeksionis pada diri sendiri. Sehingga jika ada kesalahan sedikit saja atau gagal memenuhi ekspektasi orang lain ya, maka akan membuat dia kurang percaya kepada diri sendiri. Nah, kurang lebih begitulah nasihat dari Lin Ji karena mengira Joseph mengidap PTSD. Nah, kata-kata dari Lin Ji ini menariknya sedikit banyak memang cocok ya dengan apa yang dialami Joseph selama ini. Dimana dia memang sebagai Radiant Knight dari Secret Tower yang memegang kepemilikan pedang Candela, memang dia selalu diragukan oleh orang-orang. Karena dalam sejarah Secret Tower, semua ksatria yang memegang pedang Candela itu selalu berakhir dengan kematian karena kutukan tersebut yang dianggap terlalu kuat. Tapi di saat yang sama, orang lain juga berekspektasi cukup tinggi kepada Radiant Knight seperti Joseph ini, sehingga membuat pemilik pedang Candela yang biasanya memang seorang Radiant Knight ya, semakin ragu dengan dirinya sendiri dan menganggap kalau dia pasti bakal berujung mati. Dan akhirnya keraguan atau stres inilah yang menjadi makanan bagi kutukan Candela. Dan akhirnya membuat kutukan Candela tersebut menjadi semakin kuat. Atau ibaratnya kutukan itu seperti memakan jiwa pemiliknya yang kurang kuat, gitu kali ya. Nah, sehingga nasihat-nasihat Lin Ji tadi dianggap oleh Joseph sebagai nasihat untuk kutukan pedang Candela miliknya. Jadi intinya jangan stres kepada diri sendirilah supaya kutukan Candela tidak semakin kuat, gitu ya. Nah, untungnya untuk saat ini kutukan Candela minimal sudah dibuat tenang ya oleh buku dari si Lin Ji tadi. Namun rupanya Joseph di sini masih ragu-ragu, lalu bertanya, apakah ketenangan ini bisa bertahan lama? Nah, maksud Joseph ini adalah efek dari buku tadi ya, yang menenangkan kutukan Candela. Lin Ji lalu menjawab, tentu saja tidak. Lama-kelamaan pasti akan kembali lagi. Yang dimana maksud Lin Ji ini adalah stresnya tadi ya. Memang awal-awal dinasehati bisa hilang stresnya, tapi lama-lama stres tersebut akan muncul kembali. Itulah kenapa setelah itu Lin Ji berkata, jika kau mau, biarkan aku yang menangani masalah tersebut.
aku bisa menjamin hasil yang lebih lama, kata si Linji. Yang dimana maksudnya Linji ini bersedia menjadi konsultan terapi batin atau semacam psikolog gitulah, atau psikiater yang menangani stresnya si Joseph ini. Yang dimana secara tidak langsung tujuan Linji sebenarnya adalah menjual buku yang lebih banyak kepada Joseph, karena nanti dia kan bakal sering konsultasi nih. Nah intinya lagi-lagi marketing lah. Nah, namun di sini Joseph justru mengira maksud Linji yang menangani masalah Joseph tadi adalah dengan memindahkan kutukan kandela dari Joseph kepada Linji, dengan memberikan kepemilikan pedang kandelanya kepada Linji. Sehingga awalnya Joseph sangat terkejut dong, kok baik sekali Linji ini mau menanggung kutukan pedang kandela meskipun bukan anggota dari Secret Tower. Karena selama ini Joseph juga mencari penerus untuk meneruskan kepemilikan pedang kandela tersebut, tapi tidak ada yang sanggup dan masih belum ketemu penerusnya. Tiba-tiba pemilik toko buku ini dengan entengnya menawarkan kandela untuk diberikan kepadanya. Nah itu artinya Linji ini juga akan menanggung kutukan dari pedang kandela tersebut. Jadi di sini Joseph makin hormat dengan Linji karena Linji ini sudah sangat baik sekali membantunya sampai sebegitunya. Tapi jika dipikir-pikir lagi, mungkin jika mempertimbangkan kekuatan milik Linji ini, pedang tersebut akan bisa dijinakkan gitu ya. Jadi mungkin kalau diberikan kepada Linji, pedang itu akan jatuh ke tangan orang yang tepat. Jadi tidak merugikan orang lain lah. Tapi Joseph tetap bertanya, apakah kau yakin? Gitu ya, kepada si Linji untuk mengkonfirmasi apakah memang yakin kalau Linji ini mau menanggung kutukan pedang kandela. Linji kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan daripada kau tersiksa terus-terusan ya kan. Lalu jika kau setuju, aku nanti akan memberikanmu hadiah sebuah buku, kata si Linji, yang sampai sini masih mereferensikan tentang stresnya si Joseph dan dia sebagai psikolog. Nah Joseph pun akhirnya cukup yakin untuk memberikan pedang kandelanya ke Linji. Namun karena memindahkan kepemilikan kandela ini juga butuh persetujuan ya dari para atasan Secret Tower, jadi Joseph menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu dan akan kembali 1 minggu lagi. Joseph lalu meminjam buku Seed of the Abyss tadi seperti biasa dengan ketentuan peminjaman buku dari si Linji, lalu berpamitan pulang dengan hormat kepada si Linji. Dan di sisi lain, Linji juga sangat puas karena dengan skill marketingnya yang sangat ciamik ini, dia berhasil mendapatkan 1 pelanggan baru, bahkan pelanggan psikiater. Nah sini kemudian berpindah memperlihatkan Wilde yang sedang membaca buku berjudul Cult's Days Goals kemarin ya, yang baru saja dia pinjam dari si Linji. Nah Wilde saat itu menjadi sangat bersemangat setelah tahu rupanya buku tersebut berisi pengetahuan dan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Sampai dia merasa mungkin sebentar lagi dia bisa menunjukkan dirinya ke permukaan, jadi tidak sembunyi lagi. Nah artinya di sini dengan bantuan buku tersebut, sebentar lagi kondisi Wilde ini bisa menjadi sekuat dirinya yang dulu ketika melawan Joseph, bahkan mungkin jauh lebih kuat lagi. Jadi kita tunggu saja kembalinya sang penyihir hitam Wilde yang punya julukan Faceless Black Skull Wilde ini. Mungkin itu saja untuk part kali ini guys. Sorry kalau mumet penjelasannya ya, karena memang partnya ini cukup ribet.